Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman, a'azzani wa azzakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dari sekian banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, salah satunya adalah nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa waktu luang. Maka saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada saudaraku saudariku seiman, jadilah kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmatnya, karena sungguh Allah Azza wa Jalla menjanjikan la azidannakum, pasti nikmat-nikmatku untuk kalian akan aku tambah, kata Allah. Dan jangan sekali-kali kita menjadi hambanya yang kufur terhadap pemberian yang telah Allah berikan kepada kita. Mengapa kita menghindarkan? Mengapa kita menjauhkan diri ini? Agar diri ini jangan sampai menjadi hambanya yang kufur terhadap nikmat-nikmatnya. Karena ancaman Allah begitu tegas. Ancaman Allah begitu dahsyat. Seperti yang Allah sampaikan, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kalian ingkar, wahai hamba, atas pemberian yang telah aku berikan kepada kalian, ketahuilah sungguh azabku, siksaku amatlah sangat kuat, siksaku amatlah sangat dahsyat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita kemampuan pertolongan, bantuannya, agar kita bisa selalu mengingat Allah Azza wa Jalla, agar kita bisa selalu mensyukuri pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, dan agar kita mendapatkan pertolongannya untuk bisa beribadah, untuk bisa mengabdi dengan baik dan benar, hanya semata-mata untuk Allah Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada pertemuan sebelumnya, wahai saudaraku dan saudariku seiman, kita telah menyelesaikan pembahasan isim yang di-i'rab marfu, ya. Di sana ada 7 bab, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana dan saudara-saudaranya, khobarnya inna dan saudara-saudaranya, dan yang terakhir adalah yang mengikuti i'rab isim-isim yang marfu, meliputi pembahasan an-na'tu ataupun al-wasfu, meliputi pembahasan al-atfu, meliputi pembahasan at-taukidu, dan yang terakhir adalah Al-badlu. Ini cabang dari poin yang
ketujuh dari isim-isim yang di i'rab apa? Marfu. Sedangkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga kita telah memasuki pembahasan al-asma al-mansuba, isim-isim yang di i'rab apa? Mansub, ya, yang kedudukannya adalah apa? Nasab di dalam sebuah kalimat. Perlu antum dan antunna ingat, wahai saudaraku dan saudariku, ketika kita mendengarkan kata mansub ataupun kata nasab, maka ketahuilah bahwa mansub ataupun nasab dalam pembahasan apa? Isim, yaitu isim tersebut dibaca dengan akhiran apa? Fathah ataupun fathatain. Isim tersebut dibaca dengan akhiran apa? Kasrah ataupun kasratain. Isim tersebut dibaca dengan akhiran apa? Alif, ya, yaitu pada al-asma, ya, al-khamsah. Kemudian yang keempat, isim itu dibaca dengan akhiran apa? Al-ya, ya. Al-ya meliputi salah satunya bila isim tersebut bentuknya mutsanna, maka pastikan dia menggunakan akhiran apa? Aini, dan dia ketika berbentuk jamak mudzakkar salim, maka pastikan akhiran kata tersebut dibaca dengan akhiran ina. Sedangkan yang terakhir, tanda baca mansub seperti yang telah kita bahas, seperti yang telah kita pelajari, yaitu apa? Isim tersebut dibaca dengan akhiran apa? Fathatun muqaddaratun, yaitu fathah yang diperkirakan, fathah yang disembunyikan. Ini 5 dari penanda baca mansub ataupun nasab untuk pembahasan apa? Ismun. Dan ini harus kita ingat, wahai saudaraku dan saudariku, ya. Maka tidak bosan-bosannya, ya, di majelis ini saya mengingatkan antum dan antunna semua untuk, ya, selalu dan senantiasa menguasai, menghafalkan apa yang pernah ditulis oleh penyusun, ya, yaitu di halaman yang ke-30. Mengapa halaman ini, ya, halaman 30 ini saya anjurkan antum dan antunna, ya, saya haruskan antum dan antunna untuk menghafalkannya. Karena di sanalah terangkum, ya, pembahasan-pembahasan penting ketika kita hendak mengi'rab, ya. Di sanalah terangkum, di halaman 30 itulah terangkum pembahasan-pembahasan penting ketika kita harus apa? Mengi'rab kata yang ada di dalam sebuah kalimat, ya. Contoh misalnya, ya, ketika antum ataupun antunna mendapati kata jaa aliyun, ra'aitu aliyan, marartu bi aliyin, ya. Jaa aliyun, di situ dibaca apa? Marfu, aliyun. Mengapa? Karena dia sebagai fa'il. Dan sudah kita pelajari, fa'il kedudukannya pasti marfu. Maka, ya, i'rabnya marfu, tandanya dengan dhammah karena dia berbentuk apa? Isim mufrad, ya, sebagai apa? Fa'il. Begitu pula dengan kalimat ra'aitu aliyan. Aliyan dibaca apa? Mansub. Karena kedudukannya sebagai maf'ul bihi. Kita ingat, maf'ul bihi, ya, ada di dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Maka karena maf'ul bihi itu ada di dalam pembahasan apa? Isim-isim yang mansub, maka tidak mungkin kita baca ra'aitu aliyun atau ra'aitu aliyin. Mengapa harus kita baca ra'aitu aliyan? Karena memang sebagai objek penderita. Karena memang sebagai maf'ul bihi. Di mana ketika maf'ul bihi atau isim yang mansub itu bentuknya mufrad, bentuknya apa? Mufrad, maka pastikan tanda baca mansubnya dengan fathah ataupun fathatain. Maka kita baca ra'aitu aliyan. Apa? Aliyan.
Begitu pula dengan apa? Marartu bi aliyin. Ya. Bi aliyin, aliyin. Mengapa? Karena dia diawali oleh huruf jar bi, dan pernah kita singgung ya di pembelajaran sebelumnya bahwa ya bi la kalian mim fi ala ali rubbawan adalah apa? Termasuk amil yang bisa menjadikan isim sesudahnya itu i'rabnya apa? Majrur. Apa tadi? Huruf-huruf jar yang sering kita pelajari atau yang sering kita dengar dengan istilah apa? Bila kalian mimpi ali ala rubbawan. Bi ila kalian min fi ala rubba. Ya. Maka kegunaan huruf-huruf tadi adalah memajrurkan isim sesudahnya, ya. Karena dia majrur, maka tidak mungkin kita baca marfu, tidak mungkin kita baca apa? Mansub. Jadi marartu bi aliyin. Beda dengan kalimat yang pertama, jaa aliyun. Karena sebagai fa'il harus marfu. Ra'aitu aliyan harus mansub karena sebagai maf'ul bihi, ya. Marartu bi aliyin harus majrur karena memang dia diawali oleh apa? Huruf jar, salah satunya adalah apa? Bi. Jadi hal-hal di atas, wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, terangkum ya salah satunya di halaman yang keberapa tadi? 30. Ya, maka halaman 30 itu sekali lagi ya saya nasihatkan, saya anjurkan, saya sarankan ya untuk antum dan antunna semua, tolong dihafalkan, tolong dipahami dengan baik dan benar agar kita mudah ya di dalam mengi'rab ya suatu kata di dalam sebuah kalimat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan atas apa yang kita cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi isim-isim yang mansub yang telah kita pelajari wahai saudaraku dan saudariku, ya, ada 5 poin yang sudah kita apa? Lewati, yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah pembahasan maf'ul bihi, yang kedua adalah pembahasan apa? Maf'ul ya fihi, yang ketiga adalah pembahasan maf'ul li ajlihi, yang keempat adalah pembahasan maf'ul mutlak, dan yang terakhir yang sudah kita selesaikan dari pembahasan isim-isim yang mansub adalah apa? Maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Ingat wahai saudaraku dan saudariku seiman, ya, maf'ul bihi adalah objek penderita ya dari apa? Pekerjaan fa'il. Maf'ul bihi adalah apa? Objek penderita, sasaran dari pekerjaan apa? Fa'il. Dan i'rabnya dia harus apa? Mansub. Kemudian maf'ul fihi, perhatikan baik-baik saudaraku dan saudariku, adalah ya bentuk susunan dzaraf madzruf. Bentuk susunan apa saudaraku saudariku? Dzaraf madzruf, kata keterangan baik waktu ataupun tempat dan isim yang terletak sesudahnya ya, yang menjelaskan di mana ataupun kapan fiil itu terjadi. Maka ketika antum antunna ya mendapati susunan adzarfu, susunan dzaraf madzruf, kata keterangan tempat ataupun waktu dan isim yang terletak sesudahnya ya, dan dzaraf madzruf tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan di mana ataupun kapan kata kerja itu terjadi, maka pastikan kedudukan susunan itu adalah apa? Maf'ul fihi. Apa? Maf'ul fihi. Kemudian yang ketiga wahai saudaraku dan saudariku adalah maf'ul li ajli. Apa? Maf'ul li ajli. Apa itu maf'ul li ajli? Yaitu isim yang berbentuk masdar. Ingat, isim yang berbentuk apa? Masdar, yang menjelaskan akan pekerjaan hati ini, yang menerangkan ya, yang menjelaskan akan apa? Pekerjaan hati ini, dan menerangkan, menjelaskan sebab ataupun apa? Motif terjadinya dari apa? Kata kerja tersebut.
Jadi ketika antum antunna mendapati isim berbentuk apa? Masdar. Dan isim yang berbentuk masdar tersebut menunjukkan makna af'alul qulub, ya, yaitu amalan-amalan hati. Kemudian masdar tersebut yang menunjukkan amalan hati itu menerangkan, ya, motif ataupun sebab, ya, terjadinya itu kata kerja, maka tolong hukumi isim yang mansub itu adalah apa? Kedudukannya sebagai maf'ul apa? Li'ajli. Sebagai apa? Maf'ul li'ajli. Kemudian yang keempat, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak? Maf'ul mutlak adalah isim masdar. Apa? Isim masdar yang sifatnya umum, tidak seperti apa? Maf'ul li'ajli. Jadi isim masdar yang sifatnya apa? Umum, ya, tidak seperti maf'ul li'ajli. Masdar yang menunjukkan amalan apa? Pekerjaan hati. Nah, maf'ul mutlak adalah isim berbentuk masdar, ya kan? Secara umum apa? Masdar. Dan ya, isim yang berbentuk masdar secara umum itu, ya, menjelaskan sebagai penegas, sebagai penguat untuk apa? Fiilnya. Menjelaskan sebagai apa? Ya, penjelasan jenis ataupun bentuk fiilnya, atau menjelaskan apa? Bilangan jumlah dari apa? Fiil sebelumnya. Atau kata lain, wahai saudaraku dan saudariku, maf'ul mutlak adalah isim masdar yang i'rabnya mansub, yang disebutkan bersamaan dengan apa? Fiilnya. Saya ulang sekali lagi, maf'ul mutlak adalah isim masdar yang i'rabnya apa? Saudaraku saudariku, mansub, yang disebutkan bersamaan dengan apa? Fiilnya. Imma menerangkan sebagai penguat penegas untuk fiilnya, imma menerangkannya sebagai penjelas bentuk jenis untuk fiilnya, ataupun menerangkan apa? Ya, bilangan jumlah untuk fiil sebelumnya. Itulah apa? Ya, penjelasan akan maf'ul mutlak. Sedangkan yang terakhir dari pelajaran yang telah kita bahas adalah apa? Maf'ul apa? Ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Maf'ul ma'ah adalah isim secara umum. Saya ulang sekali lagi. Maf'ul ma'ah adalah isim secara umum. Mau masdar, mau isim non masdar, isim jamid, ya kan? Yang i'rabnya dia apa? Mansub. I'rabnya apa? Mansub. Dan dia, ingat, dan dia terletak, ya, jatuh sesudah apa? Wawu yang menunjukkan arti apa? Ya, ma'iyah. Yang menunjukkan arti bersama. Nah, kemarin telah kita singgung bahwasanya ada wawu atof, yaitu wawu yang menunjukkan arti apa? Penggabungan. Ada pula apa? Wawu ma'iyah, yaitu wawu yang menunjukkan arti kebersamaan. Maka maf'ul ma'ah, saudaraku saudariku, adalah isim yang i'rabnya mansub. Ingat, isim yang i'rabnya apa? Mansub, ya. Dan isim tersebut bebas, mau isim masdar, mau isim non masdar, isim jamid, dan yang lainnya. Dan ingat, ini yang terpenting, dia isim tersebut terletak sesudah apa? Harful waw yang berharokat apa? Fathah, yang menunjukkan arti apa? Ma'iyyatun, yaitu kebersamaan. Nah, untuk membedakan wawu ma'iyah dengan wawu atof, maka ya, sudah barang tentu kita harus sedikit banyak mengerti, tahu tentang apa? Makna dari masing-masing kata yang ada di dalam apa? Kalimat tersebut. Insya Allah kalau kemampuan itu kita miliki, akan bisa lebih mudah bagi kita untuk bisa menentukan apakah itu wawu yang menunjukkan arti apa? Kebersamaan, ataukah wawu yang menunjukkan arti apa? Penggabungan. Apakah itu wawu ma'iyah atau wawu atfiyah? Ini pembahasan kaidah-kaidah ilmu nahwu dari pembahasan isim-isim yang mansub yang sudah kita apa? Pelajari. Dan semoga bab demi bab, ya, poin demi poin tadi selalu antum dan antuna pahami,
Selalu antum dan antunna ingat dan jangan pernah lupa untuk terus membaca, untuk terus mengulang, untuk terus memahami, untuk terus menghafal. Insya Allah. Sebagaimana ya orang bijak mengatakan man jadda wajada. Apa? Man jadda wajada. Pada kesempatan yang berbahagia ini ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke bab yang keenam dari isim-isim yang di i'rab apa? Mansub. Apa itu? Al-halu. Maka saya minta ya antum dan antumna semua untuk melihat ya buku panduannya di halaman 138 ya sampai 140 ya. Di sana penyusun ya menjelaskan dengan baik dan benar ya apa itu al-halu. Tolong dicermati baik-baik wahai saudaraku dan saudariku. Al-hal ya artinya adalah apa? Penjelas keadaan ya. Halaman 138. Hal adalah isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan keadaan. Ya, isim mansub ya. Isim apa? Mansub. Ya, isim mansub yang berfungsi untuk menjelaskan apa? Keadaan dari apa? Sahibul hal. Ya. Dan isim mansub ini wahai saudaraku dan saudariku ya, isim mansub di sini wahai saudaraku dan saudariku, dia ya disyaratkan harus berbentuk apa? Nakirah. Jadi disyaratkan dia harus berbentuk apa? Nakirah. Ya, isim mansub yang berbentuk apa? Nakirah ya. Dan dia menjelaskan akan apa? Menjelaskan akan keadaan dari apa? Sahibul hal. Jadi ketika antum dan antunna ya mempelajari materi apa? Al-halu ya, maka kita tidak lepas dari pembahasan apa? Hal itu sendiri dan apa? Saudaraku, sahibul hali. Jadi halun dan sahibul hali. Mengapa? Karena dua hal ini ya adalah ya dua kata yang selalu terikat, selalu ada di dalam materi pembahasan yang keenam dari apa? Al-asma al-mansubah. Ya. Jadi ketika kita membahas isim-isim yang mansub, ya, pembahasan yang keenam yaitu apa? Al-hal. Apa tadi al-hal? Isim mansub yang bentuknya adalah apa? Nakirah. Ya. Isim mansub yang bentuknya apa? Nakirah, yang menerangkan, yang menjelaskan akan keadaan dari apa? Sahibul hali. Ya, sahibul hali. Dan perlu diingat, kalau tadi hal adalah isim mansub berbentuk nakirah yang menerangkan keadaan dari sahibul hal, maka sahibul hal memiliki ketentuan yaitu apa? Ma'rifah. Ya. Dia harus berbentuk apa? Isim ma'rifat. Ya. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya isim itu dikatakan nakirah, salah satunya adalah bila isim tersebut tidak berawalan dengan apa? Alif lam. Secara umum, konsekuensi ketika isim itu tidak diawali dengan apa? Alif lam, maka dia diperbolehkan untuk menerima akhiran fathatain, kasratain ataupun apa? Dhammatain. Ya. Secara umum, isim yang tidak berawalan dengan apa? Alif lam, baik qamariyah atau syamsiyah, maka secara umum isim tersebut bisa menerima akhiran apa? Yaitu tanwin. Baik double fathah, double kasrah ataupun apa? Double dhammah. Berhubung kita sedang membahas isim-isim yang mansub, yaitu bab apa? Al-halu, maka tidak mungkin ya kita membahas di luar dari apa? Pembahasan salah satunya adalah apa? Fathah ataupun fathatain. Maka ya khusus ya isim nakirah ya, isim nakirah yang i'rabnya apa tadi? Mansub, yang menerangkan keadaan sahibul hal ini
dalam pembahasan tanwin di sini, ya, maka kita hanya fokus kepada pembahasan apa? Tanwin double fathah, atau istilah lainnya apa? Saudaraku dan saudariku, fathatun. Ya, kita tidak membahas kasratain, kita tidak pula membahas apa? Dhammatin, karena kita fokus ke dalam pembahasan apa? Al-mansub, yaitu isim yang di i'rab mansub. Berikutnya, kalau ada hal, ya, maka di sana ada sahibul hal. Kalau ada isim yang menerangkan keadaan, maka ada pula isim yang diterangkan apa? Keadaannya. Nah, isim yang diterangkan keadaannya oleh apa? Hal di sini, wahai saudaraku dan saudariku, disebut dalam ilmu nahwu dengan istilah apa? Sahibul hali. Ya, sahibul hal, yang diterangkan keadaannya oleh apa? Hal. Nah, tadi telah saya bahas bahwa sahibul hal di sini syaratnya harus apa? Harus ma'rifah. Kita tahu bentuk ma'rifah salah satunya, wahai saudaraku dan saudariku, adalah berawalan dengan apa? Awalan alif lam. Baik alnya di sini qamariyah ataupun alnya di sini apa? Syamsiyah. Dan masih ada bentuk-bentuk yang lain daripada bentuk-bentuk isim ma'rifah. Salah satunya adalah dhamir, salah satunya adalah ismu syara, salah satunya adalah nama orang, dan seterusnya, ya, termasuk susunan al-idhafah. Jadi sahibul hal memiliki syarat, ya, sebagaimana apa? Hal memiliki syarat. Hal syaratnya harus berbentuk isim nakirah, i'rabnya apa tadi? Mansub, yang menerangkan keadaan dari sahibul hal. Ya. Tadi penyusun memberikan penjelasan keadaan sahibul hal yang diterangkan oleh hal di sini. Bisa sahibul halnya ini berbentuk apa? Fa'il, fa'ilun, ya, subjek. Ataupun bisa juga sahibul hal ini berbentuk apa? Maf'ulun, ya, maf'ulun, atau apa? Objek. Jadi hal di sini, ya, isim nakirah mansub i'rabnya menerangkan keadaan, kondisi dari sahibul hal. Baik sahibul hal ini di dalam kalimat kedudukannya sebagai apa? Subjek, fa'il, ataupun sebagai objek apa? Maf'ul bihi. Ya, ini penting untuk apa? Kita pahami. Dan sahibul hal tadi, ya, telah saya terangkan, ya, dia memiliki syarat, memiliki ketentuan yang harus diperhatikan oleh kita semua. Apa tadi syaratnya? Harus berbentuk isim ma'rifat. Perhatikan saudaraku, saudariku, contoh dari apa? Pembahasan ini. Ya, di sana penyusun, ya, memberikan contoh, misalnya apa? Ja'a, na'am, Muhammadun, ya, Muhammadun rakiban, ya, rakiban. Perhatikan baik-baik. Ja'a Muhammadun rakiban. Atau misalnya apa? Na'am, akaltu, ya, ar-ruzza, na'am, akaltu ar-ruzza, na'am, ar-ruzza ladhidan, ya, ladhidan, ya. Perhatikan baik-baik. Akaltu ruzza apa? Ladhidan. Perhatikan kata yang saya berikan apa? Ya, dua garis ini. Ja'a Muhammadun rakiban. Muhammad telah datang dalam kondisi, dalam keadaan apa? Rakiban. Ma mana rakiban? Dalam keadaan menaiki apa? Suatu kendaraan. Rakiban. Nah, rakiban di sini seperti yang telah antum dan antunna lihat, sudah barang tentu bentuknya adalah apa? Isim nakirah. Nakirah ula nakirah? Nakirah. Naam. Apa bukti dia nakirah? Ya, salah satunya adalah menerima akhiran tanwin. Kemudian rakiban di sini, ya, menerangkan apa? Kondisi keadaan dari apa? Sahibul hal. Ya, mana sahibul halnya? Yaitu apa? Muhammad. Nah, Muhammadun di sini, wahai saudaraku dan saudariku, ya, sudahkah terpenuhi padanya syarat sahibul hal? Apa tadi syarat sahibul hal? Dia harus berbentuk isim ma'rifah. Nah, Muhammadun adalah
ismu alam. Ya, salah satunya adalah nama orang. Di mana nama orang itu masuk ke dalam bab isim-isim yang ma'rifat. Ini seperti yang telah kita bahas. Jadi dari bentuk-bentuk isim ma'rifat itu bisa berupa apa? Dhamir, bisa berupa isim isyarah, bisa berupa apa? Ya, dhamir, isim isyarah, kemudian apa? Isim yang berawalan alif lam, termasuk apa? Isim yang berawalan dengan al, termasuk nama orang ataupun nama tempat. Itu ma'rifat. Nah, maka Muhammadun di sini kedudukannya sebagai apa? Shahibul hal, yaitu kata yang dijelaskan keadaannya oleh apa? Hal. Mana halnya? Rakiban. Maka kita tidak boleh mengatakan ja'a Muhammadun rakibun atau ja'a Muhammadun rakibin. Mengapa hal yang demikian tidak boleh? Karena ketika kita menjelaskan keadaan isim, keadaan apa? Suatu isim, maka isim yang menjadi penjelas keadaannya itu harus nakirah, i'rabnya harus apa? Saudaraku, saudariku, mansub. Begitu pula ketika apa? Kata Muhammadun di sini saya rubah bentuknya menjadi apa? Bentuk dualis misalnya. Ya, dua laki-laki yang bernama apa? Muhammad. Maka kita katakan apa? Saudaraku, saudariku, ja'a na'am Muhammadani apa? Rakibaini. Nah, kami lihat ya. Ja'a apa? Muhammadani rakibaini. Perhatikan baik-baik ya. Ini sebagai apa? Hal. Ini sebagai apa? Sahibul apa? Hali. Di mana sahibul hal apa tadi syaratnya? Harus ma'rifat. Muhammadani, Muhammadun. Ma'rifat tidak? Ma'rifat. Dari mana kita tahu dia ma'rifat? Nama. Ya, jadi nama orang itu masuk ke dalam bab isim-isim ma'rifat. Jadi dua laki-laki yang bernama Muhammad itu telah datang dua-duanya dalam keadaan apa? Rakibaini, yaitu naik kendaraan. Rakibaini ya di sini sebagai hal. Di mana hal seperti yang tadi telah saya jelaskan, dia harus berbentuk isim nakirah. Dia harus berbentuk isim apa? Nakirah. Dan dia apa? I'rabnya harus apa? Mansub. Karena memang ada di dalam pembahasan isim-isim yang mansub. Nah, tanda mansub untuk rakiban sudah jelas. Dengan apa? Dengan fathah. Oke, dengan fathah. Sekarang ja'a Muhammadani rakibaini, tanda mansubnya dengan apa? Yaitu dengan apa? Al-ya, ya, dengan al-ya. Mengapa? Karena seperti yang tadi saya singgung di awal, ya, mengapa saya minta antum-antunna untuk menghafal, memahami itu halaman 30, karena di sana dijelaskan ya pada bentuk mansub. Ketika isim itu berbilang mutsanna, maka pastikan tanda mansubnya dengan apa? Al-ya'u, yaitu dengan akhiran apa? Aini. Maka saya katakan ja'a Muhammadani rakibaini. La naqul rakibani. Karena akhiran ani untuk mutsanna digunakan pada isim yang i'rabnya marfu', sedangkan akhiran aini pada mutsanna digunakan untuk isim yang i'rabnya apa? Saudaraku, saudariku, mansub. Nah, ini tolong dipahami baik-baik. Maka dari penjelasan ja'a Muhammadun rakiban, ja'a Muhammadani rakibain, ya, kita bisa menarik kesimpulan. Kita bisa mengambil faidah bahwa hal isim nakirah mansub yang menerangkan keadaan sahibul hal harus sesuai. Harus apa? Sesuai dengan apa? Sahibul halnya. Jadi hal yang menerangkan keadaan sahibul hal harus sesuai dengan sahibul halnya dalam dua hal. Ya, dalam apa? Dua hal. Apa yang pertama, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu dalam hal jenisnya. Ya, jenisnya. Jadi hal jenisnya harus sama dengan sahibul hal. Yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, yaitu harus sama dalam hal apa? Adatnya, yaitu bilangannya.
Jika sahibul hal ini berbilang mufrad, maka halnya harus mufrad. Mutsanna, maka halnya harus mutsanna. Jama, maka dia juga harus apa? Jama. Contohnya apa? Bila hal berbentuk jamak mudzakkar salim, maka halnya sahibul hal berbentuk jamak mudzakkar salim, maka halnya harus berbentuk apa? Jamak mudzakkar salim. Ini penting ya untuk antum dan antunna pahami. Jadi setelah kita mengetahui dua contoh ini, ja'a Muhammadun rakiban, tolong diperhatikan baik-baik. Rakiban hal, Muhammadun sahibul hal. Rakiban dan Muhammadun di sini dua-duanya jenisnya apa, saudaraku dan saudariku? Nah, kita sepakat mengatakan Muhammadun dan rakiban jenisnya apa? Mudzakkar. Ya, jenisnya apa? Mudzakkar. Ya, maka sudah sesuai antara hal dengan sahibul hal jenisnya sama. Kemudian ja'a Muhammadun rakiban. Ya, antara hal dengan sahibul hal bilangannya juga sama, yaitu sama-sama apa? Mufrad. Muhammadun mufrad, rakiban juga apa? Mufrad. Begitu pula dengan contoh yang tadi saya sebutkan, ja'a Muhammadani rakibain. Dua laki-laki yang bernama Muhammad itu telah datang dalam keadaan apa? Rakibain. Rakibain sebagai hal, Muhammadan sebagai sahibul hal. Jenisnya sama ulah sama? Nah, kita katakan sama. Sama-sama apa? Berjenis mudzakkar. Kemudian rakibaini hal, Muhammadani sahibul hal. Adatnya, bilangannya sama ulah sama? Sama, yaitu sama-sama berbentuk apa? Mutsanna. Maka hal ini penting untuk antum dan antunna perhatikan setelah kita mengetahui akan syarat dari apa? Hal. Apa tadi? Harus nakirah. I'rabnya harus apa? Mansub. Harus sesuai dengan sahibul hal, meliputi jenis dan apa? Adatnya. Begitu pula dengan sahibul hal. Syaratnya dia harus apa? Ma'rifah, dan dia diterangkan oleh apa? Hal yang i'rabnya wajib apa? Mansub. I'rabnya wajib apa? Mansub. Nah, contoh yang berikutnya. Jadi, contoh yang pertama dan contoh yang ketiga ini adalah apa? Hal yang menerangkan keadaan dari apa? Fa'il. Ya, hal yang menerangkan sahibul halnya dan sahibul halnya sebagai apa? Saudaraku, saudariku, fa'il. Oke, perhatikan baik-baik. Ja'a fi'il sah, Muhammadun fa'il, subjek. Nah, Muhammadun di sini, Muhammadani di sini, selain dua-duanya sebagai fa'il, subjek karena terletak sesudah apa? Fi'il maklum, dia juga memiliki jabatan sebagai apa? Sahibul hali. Ya, yaitu kata yang diterangkan keadaannya oleh apa? Hal. Mana halnya? Rakiban, rakibain. Maka rakiban dan rakibain di sini hal yang menerangkan apa? Sahibul hal berbentuk apa? Fa'ilun. Berbentuk apa, saudaraku? Fa'ilun, yaitu subjek. Tapi perlu diingat bahwa ya, hal bukan sekedar menerangkan sahibul hal yang berbentuk fa'il saja, tapi hal bisa pula menerangkan sahibul hal yang berbentuk apa? Maf'ul bihi. Perhatikan contoh yang kedua. Akaltu ruzza ladhidzan. Ya, akaltu ruzza ladhidzan. Saya telah makan apa? Ruz. Ruz di mana apa? Nasi. Ya, saya telah apa? Ya, memakan nasi. Ladhidzan. Ya, yang kondisi keadaan nasi itu apa? Ladhidzan. Begitu lezat, begitu nikmat, ya, begitu enak. Jadi akaltu ruzza ladhidzan. Ketika saya bertanya kepada antum dan antunna, dari kalimat yang kedua ini, mana halnya? Mana halnya? Isim nakirah mansub yang menerangkan keadaan sahibul halnya. Mana halnya? Nah, kita pastikan apa? Ladhidzan. Mengapa ladhidzan di sini hal? Naam, syaratnya sudah dipenuhi, nakirah. Kemudian apa? Ya, dia ya selain nakirah i'rabnya apa? Mansub. Sudah kita ketahui bersama, mansub. Ladhidzan dengan apa? Fathah. Oke, dengan apa? Fathah. Kemudian dia juga menerangkan sahibul hal. Ya,
yaitu kata yang ma'rifat dan apa? Dia dijelaskan oleh apa? Keadaan halnya. Maka ar-ruzza di sini sebagai sahibul hal. Ya, ar-ruzza di sini sebagai apa? Sahibul hal. Maka ar-ruzza ya, yang i'rabnya mansub ini tidak dibaca ar-ruzzu wala ar-ruzzi. Kalau kita tanyakan, ya, sahibul hal ini kedudukannya sebagai apa? Kita katakan dia sebagai maf'ul bihi karena terletak sesudah fi'il dan fa'ilnya, yaitu apa? Ar-ruzza. Ya, tidak dibaca ar-ruzzu wala ar-ruzzi. Maka ar-ruzza selain sebagai maf'ul bihi, objek penderita, ar-ruzza juga sebagai apa? Sahibul hal, kata yang diterangkan oleh apa? Hal, kata yang dijelaskan keadaannya oleh apa? Hal. Oke, ini penjelasan dari contoh-contoh apa? Hal dan sahibul hal. Kemudian perlu kita ketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku, contoh-contoh yang disebutkan oleh penyusun. Shalla Aliyun jalisan, ya, Ali salat dalam keadaan apa? Duduk. Akalal waladu qa'iman, anak itu makan dalam keadaan apa? Berdiri, ya. Maka untuk mengetahui hal, ya, pergunakanlah lafaz yang sekiranya, kata beliau, tepat sebagai jawaban dari apa? Pertanyaan bagaimana, ya. Di antara syarat hal hendaklah terdiri dari isim nakirah, sedangkan pelakunya sahibul hal berbentuk isim apa? Ma'rifah. Tadi telah saya jelaskan di awal. Jadi tolong ya, tanyakan ya pada kalimat yang hendak kita cari, adakah di sana hal, yaitu pertanyaan apa? Bagaimana? Ya, bagaimana si fa'il itu ada, bagaimana si maf'ul itu keberadaannya. Jika kita utarakan pertanyaan bagaimana, kemudian di sana ada jawaban, maka kita bisa memastikan jawaban dari pertanyaan itu adalah apa? Kedudukannya sebagai hal. Seperti apa? Ja'a Muhammadun raqiban. Bagaimana Muhammad itu datang? Kita jawab apa? Raqiban. Akaltu ruzza ladidan. Bagaimana keadaan kondisi dari nasi yang aku makan itu? Lezat, nikmat, ya, enak, pulen misalnya. Ya, kemudian apa? Ja'a Muhammadani raqibaini dan seterusnya. Di sini dijelaskan oleh penyusun akan pembagian dari apa? Hal. Nah, ini tolong ya diingat baik-baik. Jadi pembagian dari apa? Hal. Kalau tadi telah kita selesaikan syarat daripada hal, dia harus apa? Nakirah dan i'rabnya apa? Mansub. Sekarang kita akan masuk ke pembagian dari hal itu sendiri. Yaitu apa? Kata yang i'rabnya mansub yang menerangkan keadaan apa? Sahibul hal. Secara umum ahli bahasa membagi hal itu menjadi apa? Ya, 3. Jadi keadaan atau pembagian apa hal itu ada 3. Ada hal apa? Mufrad, ya. Ada hal apa? Ya, jumlah. Dan ada hal apa? Syibhul jumlah. Ini pembagian dari apa? Hal. Jadi saya ulang sekali lagi, atau boleh persingkat pembagian hal ini hanya dengan 2 saja, yaitu apa? Mufrad dengan apa? Ghairu mufradin. Boleh, sah. Jadi ketika antum membagi hal menjadi mufrad dan ghairu mufrad, ini sah. Yang penting ghairu mufrad ini dipecah menjadi apa? Ya, jumlah dan apa? Syibhul jumlah. Ya, ada pembahasan yang menjelaskan dengan seperti ini. Lepas dari ya hal dibagi mufrad dengan ghairu mufrad, kita akan fokus ya ke pembahasan apa tadi, saudaraku dan saudariku, pembagian dari hal. Jadi hal mufrad. Yang dimaksud mufrad di sini tolong dipahami baik-baik, yaitu bentuk isim nakirah yang menerangkan keadaan sahibul hal, ya, dan isim tersebut terdiri dari satu kata. Imma dia menunjukkan bilangan tunggal, dualis, ataupun lebih dari 2. Selagi dia terdiri dari satu kata, maka dia masuk ke dalam bab hal pembagian mufrad. Jadi
Kalimat yang saya sebutkan tadi, Ja'a Muhammadun rakiban akaltu ruzza ladidan, Ja'a Muhammadani rakibain, rakiban ladidan wa rakibaini, ini semuanya adalah hal berbentuk apa? Mufrad. Jadi mufrad yang dimaksud adalah apa? Terdiri dari satu kata. Terserah mau dia berbilang tunggal ataupun dualis ataupun lebih dari apa? Dualis. Yang penting dia menunjukkan apa? Ya, bentuk satu kata. Itulah yang dimaksud dengan hal mufrad. Sedangkan hal jumlah, ya, adalah apa? Hal, ya, kalimat yang menerangkan keadaan sahibul hal dan dia berbentuk apa? Jumlah. Kita tahu saudaraku dan saudariku bahwasanya jumlah ada jumlah apa? Fi'liyah, ada jumlah pula apa? Ismiyah. Nah, ini sesuatu yang sudah maklum, sesuatu yang sudah kita pahami bersama bahwasanya jumlah ada fi'liyah, ada pula apa? Ismiyah. Nah, contoh untuk apa? Ya, jumlah hal yang berbentuk apa? Jumlah. Misalnya apa? Ya, ra'aitul ma'a, ya, ra'aitu apa? Al-ma'a, ya. Wa ra'aitu apa? Al-ma'a, ya. Yamla'u dalwan. Perhatikan baik-baik, ya. Ra'aitu, ya, al-ma'a, ya. Oke. Yamla'u apa? Naam, yamla'u dalwan. Oke, dalwan. Perhatikan baik-baik kalimat seperti ini. Oke. Jadi ra'aitul ma'a yamla'u dalwan. Ya. Saya telah melihat itu air, gitu ya. Jadi ini ada predikat, ini ada subjek, ini ada objek. Al-ma' di sini sebagai apa? Objek. Maf'ul bihi. Sekaligus dia sebagai apa? Sahibul hal. Jadi ra'aitul ma'a, saya telah melihat itu air, yamla'u dalwan, ya, air tersebut memenuhi apa? Ember. Air tersebut memenuhi apa? Itu timba. Maka kata yamla'u dalwan di sini dalam keadaan memenuhi apa? Ember ataupun timba ini kita katakan dia sebagai apa? Hal berbentuk apa? Jumlah, yaitu fi'liyah. Ya, jumlah apa? Fi'liyah. Dari mana kita mengetahui yamla'u dalwan ini adalah hal berbentuk apa? Jumlah fi'liyah. Karena ketika kita sodorkan pertanyaan, ya, mengapa seperti yang tadi apa dijelaskan atau bagaimana air itu apa, ya, keberadaannya, maka kita jawab keberadaan air itu apa? Yamla'u dalwan. Dia memenuhi, dia mengisi itu apa? Timba atau ember. Maka yamla'u dalwan di sini, wahai saudaraku dan saudariku, ada fi'il, ada fa'il yang tersimpan di dalamnya, dan ada maf'ul bihi. Maka ini adalah kalimat yang ada di dalam sebuah kalimat, dan kalimat ini menerangkan apa? Sahibul hal. Maka berarti pembahasan halnya tentang apa tadi? Isim nakirah mansub sudah mulai apa? Ya, melebar lagi. Jadi bukan sekedar apa? Hal itu bukan sekedar mufrad. Makanya pembagian hal ini perlu antum dan antunna pahami. Jadi hal tidak semata-mata kamisli hada, yaitu mufrad, tapi hal juga bisa berbentuk apa? Jumlah kamisli hada. Jadi kalimat di dalam sebuah kalimat. Kalimat fi'liyah ada di dalam sebuah kalimat apa? Fi'liyah. Dan kalimat fi'liyah ini memiliki kedudukan sebagai apa? Hal untuk menerangkan sahibul hal, yaitu al-ma'a. Apa? Al-ma'a. Ma'rifat atau la ma'rifat? Ma'rifat. Kedudukannya sebagai apa? Maf'ul bihi. Ya. Ini adalah kata yang diterangkan keadaannya oleh yamla'u dalwan. Maka yamla'u dalwan, jumlah fi'liyah ini sebagai apa? Hal. Bisa dipahami saudaraku ya? Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah apa? Hal berbentuk jumlah apa? Ismiyah. Jadi hal berbentuk apa? Jumlah ismiyah. Seperti apa? Ra'aitul ma'a, ya, wadalwu yang qalibu. Perhatikan baik-baik, ya.
Ra'aitul ma'a. Naam. Kemudian waddalwu. Naam. Waddalwu. Naam. Yanqalibu. Naam, yanqalibu. Perhatikan baik-baik. Waddalwu. Oke. Jadi ra'aitul ma'a ini sebagai apa? Sahibul hal. Sekaligus dia sebagai apa? Maf'ul bihi, objek penderita. Nah, maulana. Jadi ini sebagai fi'il, ini sebagai fa'il. Saya telah melihat apa? Air tersebut. Waddalwu yanqalibu. Ya, waddalwu apa? Yanqalibu. Perhatikan baik-baik ya. Sedangkan perhatikan baik-baik ya, ember itu dalam kondisi apa? Terbalik. Waddalwu yanqalibu. Perhatikan di sini. Oke. Kalimat ini kita dapati di sana ada apa? Mubtada, ada khabar. Di sini kita dapati ada fi'lun plus apa? Fa'ilun, dan ada apa? Maf'ul bihi. Jumlah aula jumlah? Jumlah. Begitu pula dengan ini. Perhatikan, ad-dalwu yanqalibu. Perhatikan baik-baik. Jumlah tidak? Jumlah. Mufidah? Mufidah. Fi'liyah atau ismiyah? Kita katakan ismiyah. Ad-dalwu yanqalibu. Ember itu terbalik. Ya kan? Ad-dalwu yanqalibu. Ya, timba itu apa? Terbalik. Ini adalah jumlah apa? Ismiyah. Mengapa? Karena tersusun padanya mubtada. Apa buktinya dia kita katakan mubtada? Karena dia i'rabnya apa? Marfu. Syaratnya isim ma'rifat. Ad-dalwu, ada alif lamnya. Ma'rifat atau la ma'rifat? I'rabnya apa? Marfu. Jadi dia sebagai mubtada ataupun subjek. Yanqalibu adalah khobar, predikat. Ya, berbentuk apa? Ya, jumlah fi'liyah. Jadi ra'aitul ma'a, al-ma'a sebagai maf'ul bihi, objek penderita, sekaligus sebagai sahibul hal. Syaratnya terpenuhi atau terpenuhi? Terpenuhi, yaitu dia ma'rifat. Waddalwu yanqalibu, sedangkan ember itu kondisinya, keadaannya dalam keadaan apa? Naam, ya, yanqalib, terbalik. Maka ad-dalwu yanqalib adalah hal berbentuk jumlah, jumlahnya adalah ismiyah. Sedangkan ra'aitul ma'a yamla'u dalwan adalah hal berbentuk jumlah, jumlahnya apa? Fi'liyah. Tolong antum camkan baik-baik. Ya, antum camkan baik-baik. Yamla'u fi'il tidak? Fi'il. Ada fi'il, ada fa'il, ada apa? Maf'ul bihi. Ad-dalwu yanqalibu. Ada isim sebagai mubtada, ada apa? Fi'il sebagai khobar. Maka jumlah ismiyah identik dengan apa? Mubtada plus khobar. Jumlah fi'liyah identik dengan apa? Fi'lun plus apa? Fa'ilun. Ini tolong antum dan antunna apa? Pahami dengan baik dan benar. Maka setelah kita melihat pembagian dari hal di sini, kita jangan hanya mempersempit hal dengan apa tadi? Isim nakirah saja. Isim nakirah saja yang i'rabnya mansub dan menerangkan keadaan sahibul hal. Tapi tolong diperluas lagi, hal bisa pula berbentuk apa? Susunan kalimat yang telah sempurna. Baik kalimat itu apa? Bentuknya fi'liyah, kami lihat, ataupun kalimat itu berbentuk apa? Ismiyah, seperti ini. Yang terakhir ya, dijelaskan bahwasanya hal bisa pula berbentuk apa? Syibhul jumlah. Ya, hal bisa pula berbentuk apa? Syibhul jumlah. Ya, untuk menyegarkan ingatan kita, wahai saudaraku dan saudariku, apa sih syibhul jumlah itu? Syibhul jumlah artinya apa? Menyerupai kalimat, tapi belum dikatakan kalimat yang sempurna. Nah, syibhul jumlah itu selalu ada padanya salah satu dari dua ini. Imma huruf jar dan isim yang dimajrurkan, imma kata keterangan zaman ataupun makan dan isim sesudahnya. Maka tolong diingat baik-baik, syibhul jumlah itu bisa jadi huruf jar
dan isim yang terletak sesudahnya, atau apa? Dzaraf dan madzrufnya. Maka ketika saya membuat kalimat seperti ini, tolong diperhatikan baik-baik, saudaraku dan saudariku seiman, ya. Ketika saya mendapati kata apa? Hadhara. Hadhara, na'am. Aliyun, na'am. Hadhara aliyun apa? Ya. Wara al-baiti. Oke, perhatikan baik-baik. Hadhara aliyun wara al-baiti. Oke. Ya, perhatikan jumlah fi'liyah ini. Hadhara aliyun wara al-baiti. Wara al-baiti. Nah, Ali telah hadir dalam keadaan apa? Keberadaannya di belakang apa? Rumah. Jadi hadhara aliyun wara al-baiti. Wara al-baiti di sana bentuknya apa? Bentuknya adalah dzarful makan. Kata keterangan yang menunjukkan apa? Arti tempat dan isim yang terletak sesudahnya. Maka wara al-baiti menjelaskan keadaan Ali ketika dia hadir, yaitu hadirnya apa? Wara al-baiti, ya, yaitu apa? Dari belakang rumah. Atau misalnya apa? Contoh yang berikutnya, ra'aitul ma'a dakhilad dalwi. Ya, ra'aitul ma'a, oke. Ra'aitul ma'a, na'am, dakhilad dalwi. Na'am, perhatikan. Dakhilad dalwi, ya, saya telah melihat itu air dakhilad dalwi. Keadaannya ada di dalam apa? Sebuah timba. Keadaannya ada di dalam sebuah ember. Dakhila, dzaraf aw la dzaraf? Dzaraf. Zaman atau makan? Makan. Maka dakhilad dalwi kita katakan sebagai hal berbentuk syibhul jumlah. Jadi ingat baik-baik saudaraku, setelah penjelasan ini tolong ya, antum harus bisa menyimpulkan bahwasanya hal tidak semata-mata isim nakirah yang i'rabnya mansub menjelaskan keadaan sahibul hal, tapi hal juga bisa berbentuk apa? Jumlah, baik fi'liyah ataupun ismiyah. Baik fi'liyah ataupun apa? Ismiyah. Hal juga bisa berbentuk syibhul jumlah. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwasanya kalimat itu di dalamnya terdapat hal? Sodorkan pertanyaan, salah satunya apa? Bagaimana keadaannya? Contoh, hadara aliyun wara al-baiti. Bagaimana keadaan si Ali itu ketika hadir? Wara al-baiti. Maka wara al-bait naqul, kita katakan sebagai apa? Hal. Ra'aitul ma'a dakhilad dalwi. Saya telah melihat air itu ada di dalam apa? Ember. Tanyakan, ya, sampaikan pertanyaan, yaitu bagaimana kondisi air itu? Oh, kondisi air itu apa? Ada di sebuah apa? Ya, timba. Ada di sebuah apa? Ember. Maka ketika ungkapan pertanyaan itu bagaimana keadaannya, kemudian di sana terjawab dengan apa? Kata-kata tersebut, kalimat-kalimat tersebut, maka pastikan kalimat itu ya keadaannya sebagai apa? Al-halu. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Nah, di sini penyusun menggunakan pembagian hal dengan istilah lain, yaitu mufrad dan murakkab, ya. Jadi mufrad, murakkab itu ya ini, imma jumlah ataupun syibhul jumlah. Murakkab itu hal yang terdiri dari jumlah, baik jumlah ismiyah ataupun fi'liyah, dan saya tambahkan hal juga bisa berbentuk apa? Syibhul jumlah. Syibhul jumlah, yaitu apa? Salah satunya susunan dzaraf dan madzruf. Kemudian beliau memberikan penjelasan di sini di halaman 139 akan rumusan yang harus antum dan antunna pahami. Untuk membedakan antara hal atau bukan, perhatikan kaidah-kaidah di bawah ini, ya. Kullu jumlatin waqa'at ba'dan nakirati fahiya sifatun. Setiap jumlah yang terdapat setelah isim nakirah, maka ya jumlah tersebut sebagai sifat. Berarti tidak masuk di dalam pembahasan apa? Hal. Ya. Jadi setiap jumlah yang terdapat setelah isim nakirah, maka itu sifat. Sedangkan hal ya adalah isim nakirah, tadi penjelasan yang pertama,
i'rabnya mansub menerangkan sahibul hal. Dan sahibul hal itu syaratnya harus apa tadi? Harus ma'rifah. Ya. Maka kaidah yang pertama ini tolong dipahami. Kalau antum dapati kalimat terletak sesudah isim nakirah, maka pastikan kalimat itu sebagai apa? Sifat. Sebagai apa? Na'at. Bukan sebagai apa? Hal. Perhatikan kaidah yang kedua. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Nah, ini penting ini. Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Apa artinya? Setiap jumlah yang terdapat setelah isim ma'rifat. Syaratnya sahibul hal apa? Isim ma'rifat. Setiap jumlah yang terletak sesudah isim ma'rifat fahiya halun, maka kata tersebut adalah apa? Hal. Nah, bisa antum lihat di sini. Al-ma'a ma'rifat, al-ma'a ma'rifat, Muhammadun ma'rifat, ar-ruzza ma'rifat, Muhammadani ma'rifat. Maka jumlah ataupun isim yang terletak sesudah isim ma'rifat, apa tadi kaidahnya? Kullu jumlatin waqa'at ba'dal ma'rifati fahiya halun. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan hal adalah isim nakirah. Ini penjelasan definisi umum. Isim apa? Nakirah. Tapi tidak hanya isim, bisa pula jumlah, bisa pula apa? Syibhul jumlah. Ya, dan di sana ada keterangan untuk kaidah tadi sekaligus apa? Contohnya di halaman 139 bawah 140 bagian atas. Di sana ada ketentuan-ketentuan hal, saudaraku dan saudariku, ya. Terdapat beberapa ketentuan tentang hal. Yang pertama, hal selamanya harus apa? Mansub. Sudah barang tentu karena hal ada di bab yang ke-6 dari isim-isim yang mansub. Yang kedua, pada umumnya hal dibentuk dari isim fa'il atau isim apa? Maf'ul. Nah, boleh. Umum dari apa? Hal itu bisa dari isim fa'il seperti apa? Raqib. Bisa pula dari isim maf'ul. Yang ketiga, hal biasanya diterjemahkan apa? Sambil ataupun dalam keadaan. Ja'a Muhammadun raqiban. Muhammad datang ya sambil apa? Menaiki kendaraan. Muhammad datang dalam keadaan apa? Menaiki kendaraan. Dan seterusnya. Hal terdiri dari isim nakirah, sedangkan sahibul halnya harus terdiri dari isim ma'rifat. Perhatikan baik-baik. Tadi yang saya terangkan, di poin yang keempat dijelaskan hal terdiri dari isim nakirah, untuk yang ini mufrad, sedangkan untuk jumlah dan syibhul jumlah berarti pembahasannya terikat dengan jumlah dan terikat dengan syibhul jumlah. Sedangkan sahibul hal harus apa? Ma'rifat. Harus apa? Ma'rifat. Harus ma'rifat. Nah, kemudian yang kelima, jika keduanya nakirah ataupun ma'rifat, maka itu adalah susunan al-wasfu ataupun an-na'tu, bukan apa? Hal dan sahibul hal. Lihat contoh. La tashrab ma'an haran. Ma'an haran. Dua-duanya apa? Nakirah. Maka haran jangan antum katakan sebagai hal. Ma'an antum katakan sahibul hal. Salah besar. Ma'an haran ini adalah susunan na'at man'ut. Sifat mausuf. Dan itu sudah kita bahas. Ya, na'at man'ut harus sesuai apa? Salah satunya jenis bilangan. I'rab termasuk apa? Bentuk penulisannya. Kalau mausufnya nakirah, ya sifatnya nakirah. Ya, kalau man'utnya ma'rifat, ya apa? Ya, na'atnya harus ma'rifat. Itu sudah pernah kita bahas. La tasrabil ma'al hara. Al-ma'al hara dua-duanya ma'rifat. Maka al-har tidak boleh kita katakan dia hal, al-ma'a kita katakan sahibul hal. Ini susunan apa? Saudaraku, saudariku, na'at man'ut, bukan hal dan sahibul hal. Ini penting. Yang terakhir, ya, hal yang mesti ya mengikuti sahibul halnya adalah, perhatikan, mudzakkar muannasnya, mufrad musanna dan jamaknya. Tadi sudah saya terangkan di awal bahwasanya hal harus sesuai dengan sahibul hal dalam hal apa? Jenis, dalam hal bilangan. Jadi hal ini tidak boleh bebas dia, ya kan? Naam, dalam hal i'rab memang hal apa? Ya, dia mansub. Tapi dalam masalah jenis, ya, dalam masalah adat, dia harus mengikuti sahibul hal. Dalam masalah i'rab bebas. Ja'a Muhammadun raqiban.
Muhammad sebagai sahibul hal, rakiban sebagai hal. Muhammad dia marfu, rakiban dia mansub. Ya kan? Tidak harus sama, ya kan? Bisa sama seperti ini ar-ruzza ladidan. Karena memang apa? Ini hal, ini sahibul hal dan bertepatan dia sebagai objek penderita. Sedangkan Muhammadun sebagai fa'il harus marfu, rakiban sebagai hal harus mansub. Tapi untuk masalah jenis, masalah bilangan ini wajib. Jadi hal harus mengikuti jenis dan bilangan apa? Sahibul halnya. Semoga pelajaran ini ya bisa antum dan antuna pahami ya, dan saya mengingatkan antum untuk terus mengulang, untuk terus berlatih, untuk jangan bosan belajar. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dari apa yang kita cita-citakan. Sampai di sini saja sedikit ilmu yang bisa kita bahas. Semoga sedikit ilmu ini bermanfaat untuk antum dan antuna semua, dan kita diberikan kemampuan untuk bisa memahami ini ilmu dengan baik dan benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.